transaksi pertama, yaitu buka banking, spend money, lalu matikan teks inklusif, dan ganti pay from account dengan cash in bank. Masukkan nomor akun sesuai dengan jurnal, yaitu BKK 12/1, tanggalnya yaitu 1 Desember 2018, dan jumlahnya yaitu 2.500.000. Memonya diisi dengan pembayaran gaji karyawan bulan November 2018. Selanjutnya, masukkan akun yang terkait, yaitu akun expense payable, karena di sini merupakan pembayaran gaji bulan lalu sejumlah 2.500.000. Lalu kita Ctrl R untuk melihat jurnalnya. Jika sudah benar, klik OK, lalu record. Selanjutnya transaksi nomor 2, voucher kas kecil. Masuk spend money, ganti pay from account dengan petty cash, ganti nomor akun dengan V12/1, tanggalnya 2 Desember 2018, dan jumlahnya itu 675. Selanjutnya untuk memo diisi dengan pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Jika sudah, masukkan akun terkait, yaitu advertising expense sejumlah 625, lalu Ctrl R, dan jika sudah OK dan record. Selanjutnya transaksi ketiga, yaitu pilih cash, sales, receive payment, pilih perusahaannya itu Jaya Elektronik, nomor akunnya BKM 12/1, tanggal 3 Desember 2018, lalu isi amount received sejumlah 34.100.000, lalu klik amount applied, enter, dan Ctrl R untuk melihat jumlah sementara, lalu klik record. Selanjutnya adalah transaksi keempat, di mana adalah voucher kas kecil. Kita buka menu banking, lalu spend money. Bagian pay from account kita isi dengan petty cash karena kas kecil. Lalu kita ubah check number, yaitu V12/2, sesuai dengan yang ada di soal. Lalu tanggal kita ubah menjadi tanggal 4 Desember 2018. Dan untuk amount kita isi sejumlah 975.000. Untuk bagian memo, kita isi sesuai dengan keterangan yang tersedia pada dokumen transaksi. Nah, untuk akunnya kita isi dengan telepon electricity expense. Selanjutnya adalah transaksi kelima, yaitu penjualan. Yang harus kita lakukan adalah pilih menu sales dan enter sales. Pilih customer, Damai Elektronik. Setelah itu, invoice kita isi sesuai dengan yang ada di soal. Tanggal juga kita ubah sesuai dengan yang ada di soal. Kolom ship diisi sesuai dengan jumlah barang yang dijual. Lalu kolom item number dan description diisi sesuai dengan kode barang dan nama barang. Bagian price diisi sesuai dengan harga satuan barang. Kalau sudah, pastikan subtotal sejumlah 260 juta. Tax sejumlah 26 juta dan total amount 286, dan Ctrl R untuk melihat jurnalnya. Lalu kalau sudah, kita langsung klik record.
Lanjut ke transaksi yang keenam, yaitu bukti pengeluaran kas pelunasan faktur. Kita langsung ke menu purchase dan ke menu pay bills. Untuk supplier kita pilih PT Mabiro sesuai dengan yang ada di soal. Lalu kita ubah check number sesuai dengan yang di soal juga. Dan date kita ganti menjadi tanggal 6 Desember 2018. Untuk jumlah kita isi 28.600.000 sesuai yang ada di soal. Lalu kita klik amount applied. Klik Ctrl R untuk mengetahui jurnalnya. Jika sudah, langsung klik record. Oke, lanjut ke transaksi 7 bagian inventory, lalu item list. Di item listnya diubah di bagian income account for tracking sales bagian sales menjadi account namanya sales return. Ubah kedua persediaan barang menjadi sales return. Jika sudah, klik close, lalu kembali ke sales, enter sales, dan klik customer yang akan diinput, yaitu Damai Elektronik. Klik use customer dan isi invoice number, date, sesuai bukti transaksi yang tersedia. Lalu klik shift-nya yaitu -2 dan -1 dikarenakan ini adalah nota kredit yaitu retur penjualan. Isi item number sesuai nama produknya dan harga sesuai bukti transaksi yang tersedia. Diklik bagian Ctrl+R untuk mengecek jurnalnya apakah sudah benar. Jika sudah benar, klik OK, lalu klik record. Oke, selanjutnya diklik register, return and credits, bagian apply to sell. ID-nya diganti seperti nomor fakturnya dan tanggalnya pun diganti sesuai tanggal transaksi tersebut. Di bagian amount applied diklik, lalu di enter agar out of balance-nya 0. Lalu jangan lupa dicek jurnalnya kembali. Jika sudah selesai, klik OK, lalu klik record dan close. Jangan lupa di cancel. Selanjutnya kembali ke inventory dan item list. Ubah kembali sales return menjadi sales untuk kedua persediaan barang dagang. Oke, selanjutnya adalah transaksi ke-8, yaitu voucher kas kecil. Ke menu banking, lalu spend money, dan di bagian check account diganti petty cash. Use account, check no itu diisi sesuai nomor transaksi, tanggalnya juga sesuai nomor transaksi, dan amount sesuai yang ada di transaksi yaitu 900.000. Di memonya diisi yaitu pembelian perlengkapan toko seperti yang di transaksi. Untuk akunnya yaitu store supplies use account sebesar 900.000. Jangan lupa dicek jurnalnya. Jika sudah benar, klik OK dan klik record. Selanjutnya untuk bukti transaksi nomor 9 yaitu bukti pengeluaran kas, ke menu purchase lalu pay bills. Pilih supplier yang akan dibayarkan yaitu PT Sejahtera. Jangan lupa check number, date, dan amount diisi sesuai yang tersedia pada transaksi. Klik bagian amount applied untuk menghasilkan out of balance-nya 0, lalu jangan lupa dicek kembali jurnalnya. Jika sudah benar, klik OK, lalu klik record. Pertama, di transaksi ke-10 ini kita harus membuka bagian purchase, kemudian di bagian enter purchase-nya. Untuk suppliernya kita ganti yang berada di soal yaitu adalah PT Mabiro. Kemudian tanggalnya kita gunakan di tanggal 10 Desember tahun 2018 sesuai dengan faktur pembelian. Kemudian itu untuk kita menggunakan bill-nya itu ada yang poin sebesar 11
unit dan juga sebesar 10 unit, yaitu HP Pavilion 14 dan Dell Inspiron 15. Kemudian untuk price-nya juga dimasukkan dengan sesuai soalnya, dan kita harus mencatat RLR supaya nanti sesuai, yaitu 301 juta, dan total semuanya 331 juta 100 ribu sesuai dengan soal. Kemudian jangan lupa untuk klik record. Kemudian selanjutnya ke transaksi 11, itu ada poin di transaksi 11 itu kita masukkan. Yang pertama kita memilih fitur forecast, lalu ke enter forecast juga, lalu kita masukkan PT Mabiru juga. Kemudian untuk tanggalnya tanggal 11, tanggal 10 Desember 2018, karena ini merupakan return. Kemudian itu dijadikan minus untuk pembeli, untuk unitnya yaitu min 1 dan juga min 2. Dan untuk total harganya kita masukkan juga sesuai dengan data yang ada di soal, dan dengan total 45.100.000. Kemudian jangan lupa untuk mencatat RLR supaya kita bisa mengecek kembali jurnal tersebut. Kemudian jika sudah serasa aman, kemudian kita pencet record. Masuk ke menu register, ke returns and debits, ID-nya kita ganti sesuai dengan soal, NB strip 1 dan tanggalnya 11 Desember 2018. Amount applied-nya sesuai yang ada di soal. Kalau sudah, ketik CTRL-R, lalu OK, dan record. Kita masuk ke transaksi ke-12, kita mencet di bagian sales, kemudian kita masuk ke bagian receive payment. Dikarenakan ini merupakan pelunasan faktur, jadi kita masuk ke receive payment. Kemudian kita masuk ke di customer-nya, yaitu butuh damai elektronik, karena diterima dari damai elektronik dari soal. Kita use customer-nya, kemudian kita masukin untuk ID-nya terlebih dahulu, yaitu nomornya. Kita masukin nomornya, itu BKM 12-3. Untuk tanggalnya kita juga masukkan di tanggal 12 Desember tahun 2018. Selanjutnya kita masukkan ke amount reserve-nya. Amount reserve-nya juga sesuai dengan soal, yaitu 180.400.000. Tapi setelah itu juga masih ada yang selanjutnya kita laksanakan, yaitu di tanggal 6 Desember 2018 kita masukkan data sebesar 151.800 juga, supaya nanti akan balance dengan jawabannya, yaitu 180.400. Kita masukkan di transaksi tanggal 6 bulan 11, dan itu dia hasilnya, jurnalnya. Kemudian kita okein dan jangan lupa untuk di record. Kemudian kita selanjutnya ke transaksi ke-13, kita masukin terlebih dahulu customernya yaitu dari sebelumnya kita itu harusnya dari cash, namun kita belum membuat akunnya, jadi kita membuat terlebih dahulu card list. Itu kita buat dengan ID C005. Kita masukkan namanya, penjualan tunai seperti biasa. Kemudian kita masuk ke bagian card ID-nya, yaitu C005. Sedikit bingung karena tadi lupa yang terakhir berapa, namun benar C005. Kemudian selanjutnya ke location, tidak usah, kita langsung saja ke silang identitasnya. Kita ubah di bagian flight text code-nya, itu di bagian MT atau tidak terkena pajak, dan sudah selesai, kita okein.
Kemudian kita lanjut lagi ke transaksinya tadi. Kita masuk ke sales, kemudian kita masuk ke enter sales, lalu customernya kita ganti yaitu penjualan tunai. Masuk lagi ke invoice nomornya yaitu KN01, lalu di tanggalnya itu kita ubah juga sesuai dengan soal, yaitu tanggal 12 Desember 2018, 13 Desember 2018. Dari itu kita kosongkan, kita masukin sheetnya. Yang pertama itu ada 5 unit, dan yang kedua itu 8 unit. Back ordernya juga jangan lupa untuk dimasukin kode dari barang tersebut, yaitu HPP 14 dan yang satu lagi DR 15. Jika merasa sudah, kita masukin price-nya sesuai dengan harga, yaitu 18 juta dan juga 14.500.000. Kemudian kita menyesuaikan dengan subtotalnya, yaitu sebesar 206 juta. Tapi sebelum itu kita juga masukkan terlebih dahulu di bagian P2-nya kita isi, yaitu sebesar 226.600.000. Oke, sudah. Kemudian kita selesaikan dan jangan lupa untuk memencet record. Tapi sebelum itu kita mengecek terlebih dahulu untuk jurnalnya. Jika merasa sudah dan dirasa cukup, kita okein dan kita mencet yang terakhir, yaitu di bagian record. Transaksi 14 kita ke receive payments, lalu untuk customernya kita pilih yang damai elektronik, isi amount receive-nya sesuai yang ada di soal, kemudian isi ID-nya dengan nomor BKM 12-4. Isi tanggalnya dengan tanggal 14 Desember 2018. Isi amount applied-nya dengan jumlah yang sesuai, lalu klik record. CTRL-C dan OK. Transaksi 15, kita ke banking, lalu spend money, lalu kita isi nomor ceknya dengan nomor BKK 12-4. Isi tanggalnya tanggal 15 dan pay from account-nya diganti ke cash in bank. Kemudian isi bagian pay-nya dengan kas negara via kantor pos Jakarta. Isi memonya dengan pembayaran PPN untuk bulan November 2018. Amount-nya kita masukkan sejumlah 1.500.000 dan untuk akunnya kita masukkan akun PPN payable. Kemudian ketik CTRL-R untuk melihat jumlahnya dan klik OK, lalu record. Jadi kita di sini masuk ke menu sales, lalu masuk ke menu enter sales, lalu kita pilih customernya yaitu Jaya Elektronik. Setelah itu kita tentukan terminnya in a given of a days dengan diskon days-nya 10 dan diskon for early payment-nya 2. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita masukkan ship-nya yaitu sesuai barangnya 4 untuk 6 untuk HPP strip 14 dan price-nya sejumlah yang ada di soal.
Lakukan hal yang sama pada barang kedua, yaitu DL strip 15. Jika sudah semuanya benar, kita tekan Ctrl+R untuk melihat jurnalnya. Lalu klik OK. Lalu kita klik record. Selanjutnya kita akan melakukan menginput transaksi ke-17, yakni kita ke purchase, lalu ke pay bills. Lalu tekan supplier dan pilih PT Mabiru. Lalu kita tekan yang use supplier. Isi bagian check number-nya dengan nomor BKK 12-5. Lalu isi date-nya tanggal 18 Desember 2018. Isi bagian amount-nya sejumlah 286 juta. Lalu isi amount applied-nya sejumlah 286 juta. Dan klik Ctrl. Isi memonya menjadi pelunasan faktur F05 tertanggal 10 Desember 2018. Jika semuanya sudah benar, dicek kembali, lalu kita klik record. Di transaksi ke-18 ini kalian pilih menu banking, kemudian klik receive money, lalu deposit to account-nya isi cash in bank akun pertama. Kemudian kalian ketik ID-nya, yaitu BKM 12-5. Kemudian date-nya itu 20 Desember 2018. Lalu kalian akan mengisi memonya. Memonya itu penerimaan piutang tak tertagih. Kemudian isi amount receive-nya atau nominalnya. Nominalnya itu di sini tertulis 7.200.000. Kemudian akunnya itu kalian pilih akun allowance for debtful, akun 1. Kemudian use account, lalu kita isi amount-nya juga sama 7.200.000. Kemudian kalau kalian mau melihat jurnalnya, yaitu pencet Ctrl R ya. Terus lalu kita lihat apakah sudah benar jurnalnya. Lalu kalau sudah benar, klik OK, lalu klik record. Selesai. Kita lanjut ke transaksi 16. Nah, di transaksi 19 ini kalian pilih menu purchase, lalu pilih enter purchase, kemudian kalian klik suppliernya, yaitu di situ PT Sejahtera. Kemudian klik date-nya, yaitu 22 Desember 2018. Kemudian supplier invoice-nya itu ada A17. Kemudian bill-nya yang di atas itu 12 dan di bawah itu 15. Dan item nomornya yang di atas itu HPP strip 14, yang di bawah DL strip 15. Kemudian untuk price yang ada di atas itu 16.200.000. Sedangkan price yang di bawah itu ada 12.600.000. Kemudian kita cek lagi nih dengan cara Ctrl R jurnalnya. Kita klik OK, kemudian record.
Nah, di transaksi 20 ini kalian pilih menu purchase, kemudian klik pay bills karena dia pelunasan faktur yang tanggal 20 November. Lalu kalian pilih pay from account-nya itu cash in bank. Kemudian kalian pilih suppliernya itu FA Merauke. Kemudian check note-nya itu BKK strip 12 strip 6, kemudian isi date-nya tanggal 23 Desember 2018. Kemudian di sini tuh jumlah dibayarkan itu kan 17.600. Kemudian kalian klik amount-nya itu 17.600. Lalu amount affiliate-nya juga diklik 17.600 biar nanti balance-nya itu out of balance-nya itu 0. Nah, artinya kalau udah kayak gitu berarti artinya kalian balance. Tapi kalau kalian ingin memastikan jurnalnya, klik CTRL, lalu kemudian kalian klik record. Nah, di transaksi 21 ini kalian pilih sales, kemudian klik receive payment, kemudian kalian klik customer-nya yaitu Mutiara Elektronik, ID-nya yaitu BKM 12 strip 6. Kemudian date-nya 25 Desember 2018. Lalu kalian isi amount receive-nya yaitu 19.800. Lalu kalian di bawahnya klik amount affiliate-nya itu 19.800. Dan di sampingnya juga yang langsung aja kalian kalau mulai jurnalnya itu CTRL plus R kemudian ya 0, lalu kalian klik OK, kemudian kalian klik record. Lalu sekarang kita akan mengerjakan dokumen transaksi nomor 22. Pada comment center, kita klik banking, lalu kita klik spend money. Pada pay from account, kita ganti menjadi petty cash. Dan Shakeway account kita ganti menjadi nomor dari transaksi tersebut, yaitu V12 strip 4. Pada kolom date, kita ganti menjadi tanggal terjadinya transaksi, yaitu 26 Desember 2018. Pada kolom amount, kita ganti menjadi jumlah dari transaksi tersebut, yaitu 500.000. Dan memonya, kita isi perbaikan atap toko yang rusak, sesuai dengan keterangan terjadinya transaksi tersebut. Pada kolom account, kita isi menggunakan other operating expense, balance, lalu klik CTRL R untuk melihat bagaimana jurnalnya. Lalu klik OK dan klik record. Lalu sekarang kita akan mengerjakan dokumen transaksi nomor 23. Pada comment center, kita klik sales, lalu klik enter sales. Pada kolom customer, kita isi Mutiara Elektronik. Pada kolom invoice, kita isi menggunakan nomor dari invoice transaksi tersebut, yaitu F12 strip 3. Lalu pada kolom date, kita isi menggunakan tanggal dari terjadinya transaksi tersebut, yaitu 27 Desember 2018. Lalu pada kolom shape, kita isi menggunakan jumlah dari barang yang dipesan. Lalu pada item number, kita tulis number dari item tersebut sesuai dengan produk yang dipesan. Price-nya kita isi sesuai dengan invoice tersebut. Itu 18 juta dan 15.500.000.
Lalu kita klik record. Klik cancel. Sekarang kita akan mengerjakan dokumen transaksi nomor 24. Pada comment center kita klik purchase, lalu kita klik enter purchase. Lalu pada kolom supplier kita isi dengan FA Merauke. Lalu pada supplier invoice kita isi menjadi G11 sesuai dari data transaksi tersebut. Untuk kolom date kita ganti menjadi tanggal terjadinya transaksi tersebut, yaitu 29 Desember 2018. Pada kolom bill kita isi menjadi jumlah barang yang akan kita beli, yaitu 12 dan 11. Pada kolom item number kita isi menggunakan nomor dari item tersebut. Pada kolom price kita ganti dengan menyesuaikan harga dari data transaksi tersebut. Jika sudah, kita klik CTRLR untuk melihat jurnalnya. Lalu klik OK dan klik record. Lalu sekarang kita akan mengerjakan dokumen transaksi nomor 25. Pada comment centers, kita klik banking, lalu kita klik spend money. Pada pay from account-nya, kita ganti menjadi cash in bank. Klik enter, lalu pada sequence number-nya kita isi sesuai dengan nomor transaksi tersebut, yaitu BKK 12-7. Lalu pada kolom date kita isi sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi tersebut, yaitu 30 Desember 2018. Pada kolom amount, kita isi sesuai dengan jumlah terjadinya transaksi tersebut, yaitu 19 juta. Pada kolom memo, kita isi sesuai dengan keterangan terjadinya transaksi tersebut, yaitu pembayaran angsuran. Pada kolom account, yang pertama kita isi dengan akun Bank Mandiri Loan. Klik use account, lalu pada amount-nya kita isi menjadi 16 juta. Lalu kita klik interest expense, use account, lalu kita klik enter, dan CTRLR. Untuk melihat jurnalnya, klik OK, lalu klik record.